Pagi, Mas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santa Teresia. Pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai, Maria Angela Catherine Florentina dan Jeffrey Dermawan Christian Roti, yang sesaat lagi akan saling menerima sakramen pernikahan suci. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut mempelai berdua. Mempelai berdua yang berbahagia beserta orang tua dan keluarga, Ibu Pendeta, para suster, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat datang di Gereja Santa Teresia ini. Dengan penuh syukur kami menyambut kedua mempelai beserta orang tua dan keluarga, Ibu Pendeta dan para suster sekalian yang hadir di sini untuk mendukung peneguhan nikah ini. Sungguh besarlah kasih Allah kepada kita. Sambil menyadari kasih setia dan kerahimannya, marilah kita mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ibadat cinta kasih yang agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Semoga kedua mempelai, Catherine dan Sefri, Kau persatukan dalam sakramen pernikahan ini, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka seumur hidup. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang... Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Catherine dan Sefri yang berbahagia,
bersama-sama dengan orang tua kalian, bersama-sama dengan keluarga, dan semua yang hadir di sini, khususnya Ibu Pendeta, saya bersama Romo Subagio ingin mengucapkan selamat atas keputusan kalian berdua untuk memilih jalan hidup berkeluarga, menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju pribadi-pribadi yang sempurna di dalam kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada orang tua kedua mempelai yang telah mendampingi sejak mereka lahir sampai hari ini, sehingga akhirnya mereka berani mengambil keputusan memilih jalan hidup ini untuk menanggapi panggilan Tuhan itu. Kita semua tahu menikah bukan sekedar keputusan dua pribadi yang dewasa secara manusiawi, tetapi adalah keputusan iman yang sangat mendasar, yaitu tadi untuk menanggapi panggilan Tuhan bagi kita semua menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani. Saya ingat ketika kita berjumpa yang terakhir di Wisma Keuskupan, kalian memutuskan untuk mengganti bacaan Injil untuk perayaan Ekaristi ini. Semula yang terencana di dalam buku panduan diambil dari Injil Matius. Tetapi kalian memutuskan untuk mengganti kutipan itu dan mengambil Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan. Karena di dalam Injil Yohanes ini sejauh dapat saya duga, kalian melihat cita-cita yang kalian tempuh lewat hidup berkeluarga, yaitu menuju kesempurnaan kasih itu. Sebetulnya mengenai kasih saya tidak harus mengatakan apa-apa. Karena apa? Karena saya yakin kalian sudah belajar sejak kalian lahir sampai hari ini dan tentu saja seterusnya, belajar mengenai kasih dari orang tua kalian. Sejak kalian lahir, kalian dinaungi oleh kasih orang tua itu. Dan saya yakin khotbah sebagus apapun tidak ada artinya dibandingkan dengan teladan yang dapat kalian lihat, kalian syukuri, dan semoga masuk di dalam sanubari kalian. Nanti Ibu Pendeta masih mau memberikan renungan, oleh karena itu saya hanya ingin bercerita, mendongeng. Kalian pasti jarang mendengar dongeng. Kalau kalian pergi ke Candi Borobudur, di sana ada satu batu relief. Batu relief itu menggambarkan ada seorang, tentunya sudah senior, karena dia berdirinya bongkok dengan membawa tongkat. Di hadapannya ada 4 binatang. Yang pertama itu kera, membawa pisang, tentu bukan pisang sungguhan, tapi batu. Yang kedua adalah berang-berang yang membawa ikan. Dan yang ketiga adalah serigala yang membawa mangkuk. Kata yang punya cerita itu isinya susu. Yang paling akhir adalah seekor kelinci yang tidak membawa apa-apa. Di balik batu relief itu ada kisah seorang yang ingin menjadi sempurna
sempurna di dalam kasih. Maka dia mencari jalan untuk mencapai cita-citanya itu. Ia mengembara, dan di dalam pengembaraan itu ia berubah menjadi kelinci. Namanya dongeng, jadi bisa menjadi apapun. Di dalam pengembaraannya, kelinci itu berjumpa dengan ketiga binatang tadi: kera, berang-berang, dan serigala. Mereka berjalan bersama-sama dan pada suatu titik bertemu dengan seorang pengembara yang lain, yaitu orang yang berdiri bongkok tadi. Ketika berjumpa dengan pengembara itu, keempat binatang tadi berhenti dan berkata begini satu persatu. Yang paling depan kera. Kera berkata begini, Bapak kelihatan lelah, letih. Ini saya membawa pisang. Silahkan makan, Bapak akan menjadi lebih segar. Pisang diberikan, dimakan. Binatang yang kedua, berang-berang yang suka mencuri ikan, membawa ikan. Dia berkata begini kepada orang tua itu, Bapak kalau hanya pisang kurang gizi, ini ada ikan, silahkan makan. Ikan diserahkan, kemudian dimakan. Yang ketiga serigala, membawa mangkok berisi air susu. Dan dia berkata begini, Bapak kalau nanti hanya makan pisang dan ikan nanti keselak. Ini silahkan Bapak minum, Bapak akan semakin segar dan dapat melanjutkan peziarahan Bapak. Yang terakhir adalah kelinci jadi-jadian. Manusia yang ingin menjadi sempurna. Sesudah berpikir sebentar, dia berkata begini, Bapak saya tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Ceritanya berhenti sampai di situ. Tidak usah diceritakan apakah kelinci itu jadi ditangkap atau dimasak, tidak perlu. Kita semua faham apa pesan dari kisah yang ada di relief batu di Borobudur itu. Menjadi sempurna berarti rela berbagi kehidupan. Dan kalian sepanjang hidup kalian sebagai keluarga, itulah jalan menuju kesempurnaan kasih, berbagi kehidupan. Itu tadi dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Kasih yang kita punya adalah kasih manusiawi yang terbatas. Tidak ada kasih yang tak terbatas manusiawi itu. Sementara kasih Kristus, kata kasih yang dipakai di dalam kedua kutipan itu bukan kasih manusiawi, tetapi kasih ilahi yang tanpa batas. Perjalanan hidup kalian adalah bertumbuh dari kasih manusiawi yang terbatas yang kalian punya, yang kita semua punya, menuju kesempurnaan kasih seperti kasih Kristus sendiri. Dan itu artinya lewat jalan-jalan kecil, sederhana, sehari-hari berbagi kehidupan. Karena kasih manusiawi itu terbatas, pasti nanti banyak kesalahan yang kita buat, siapapun itu. Oleh karena itu, pasangan dari kata kasih itu adalah pengampunan. Maka di dalam nyanyian yang seringkali dipakai, itu kan ajarilah kami untuk saling mengasihi. Tapi nyanyiannya tidak berhenti di situ. Ada
kalimat kedua yang langsung menyusul, ajarilah kami untuk saling mengampuni. Kedua pasangan itu tidak pernah boleh diceraikan karena kasih kita adalah kasih yang terbatas. Kami semua yang ada di sini mendoakan semoga perjalanan kalian berdua, langkah-langkah setiap hari adalah langkah-langkah menuju kesucian yang sempurna seperti kasih Kristus itu. Ibu Pendeta, silahkan menyampaikan pesan-pesan bagi kedua mempelai yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga terkasih yang sangat berbahagia dan lebih khusus lagi Jeffrey dan Catherine. Terima kasih untuk pastor, saya boleh bersama-sama memberkati di Gereja Katolik saat ini. Saya mungkin akan berbicara tentang situasi di mana kalian masuk atau berada saat ini sebagai mempelai. Generasi kalian disebut sebagai generasi milenial. Kelahiran 80 sampai 95 kurang lebih. Berarti tahun 2021 ini sekitar usia 26 sampai 40 tahun. Dan generasi milenial itu dikenal sebagai generasi yang melek teknologi. PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, pernah melakukan pendataan di pertengahan COVID-19 ini, di pertengahan di mana kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya, dan ibadah-ibadah dilakukan secara daring. Dan data yang diperoleh oleh PGI, ternyata kehadiran dalam ibadah live streaming atau yang mengikuti ibadah live streaming itu rata-rata usia 45 tahun ke atas. Pertanyaannya, kemana generasi milenial? Apakah mereka tidak merasa lagi bahwa ibadah itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan mereka? Barna Research, ini salah satu badan research milik Amerika yang berada di California, mereka melakukan penelitian tahun 2020 dan menemukan bahwa 42% jemaat seluruh dunia, ya, mereka berusaha untuk mencari data dan ada ribuan orang yang diwawancarai saat itu. Mereka mendapat data 42% jemaat milenial itu ternyata meninggalkan gereja. Dan mereka menganggap bahwa ibadah gereja adalah ibadah yang membosankan. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ini dampak dari revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 yang mengutamakan teknologi digital. Generasi milenial itu dikenal sebagai generasi yang sangat melek teknologi. Mereka multitasking, kerja cerdas, cepat, agresif, efisien, dan sangat mobile. Dan sekali lagi mereka mengatakan bahwa gereja itu adalah tempat yang membosankan karena mengajarkan yang itu-itu saja. Tidak bisa memberikan sesuatu yang menggairahkan mereka dan punya rasa tertarik atau rasa ingin tahu yang lebih dalam. Dulu yang kuat yang menang, yang pinter yang menang. Tetapi sekarang mereka yang menang adalah yang responsif terhadap perubahan. Nah, ini kata-kata yang muncul sekarang. Dan Jeffrey serta Catherine membangun kehidupan rumah tangga di tengah situasi yang seperti ini, di mana teknologi digital itu katanya merubah proses konektivitas dan berelasi antar manusia. Persoalannya, perkawinan tidak berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Perkawinan ini berbicara tentang hal spiritual. Sangat penting spiritualitas itu, karena ini menyangkut relasi manusia yang akan melahirkan kehidupan yang Tuhan percayakan melalui setiap perkawinan. Perkawinan itu bukan robot. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu berbicara tentang ikatan perkawinan yang sangat kuat. Di dalam perjanjian lama misalnya ada cerita tentang seorang nabi Hosea yang suatu saat dipanggil oleh Allah dan dikatakan kamu harus pergi ke jalan A.
ngapain saya di sana Tuhan? Bukankah di sana itu pusat lokalisasi? Iya. Kamu cari seorang perempuan bernama Gomer. Dia pergi ke sana, berjumpa dengan Gomer, dan Tuhan katakan pada Hosea katakan, oke, saya sudah berjumpa Gomer. Dia bintang di lokalisasi ini. Dia PSK yang sangat terkenal. Apa yang harus saya lakukan? Menobatkan dia kah? Dan firman Tuhan katakan, kawini dia. Sulit sekali buat Hosea menerima penjelasan itu karena dia seorang nabi. Tetapi karena Tuhan yang perintah, dia mengawini Gomer. Dalam kehidupan perkawinan mereka punya 3 anak. Ketika anak yang ketiga sudah bertumbuh remaja, firman Tuhan mengatakan Gomer kembali ke profesinya semula. Dan Hosea protes pada Tuhan. Lihat Tuhan, dia ternyata sama saja. Dia sudah terikat dengan profesinya itu. Tuhan katakan pergi, cari kembali Gomer. Untuk apa? Kata Hosea. Kawini dia kembali. Maksudnya apa? Kitab Hosea ini mau mengajarkan bahwa perkawinan itu bagaikan relasi Allah dan umat. Sebuah ikatan yang sangat sakral, yang dibangun di mana bukan hanya melibatkan 2 pribadi, tapi ada pribadi ketiga yang sangat penting, yaitu Tuhan. Efesus 5, dalam surat-surat Paulus di situ dikatakan bahwa ikatan perkawinan itu seperti relasi Kristus dan jemaat, kuat sekali hubungannya. Nah, ketika kita memberanikan diri untuk meminta perkawinan itu diberkati di gereja, berarti kita mengimani peran besar dari pribadi itu, kehadiran Kristus dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga identitas utama yang diajarkan Yesus, yaitu mengasihi, itu harus tergambar penuh dalam kehidupan rumah tangga. Tadi Bapak Kardinal sudah mengatakan nilai-nilai kasih yang begitu besar yang harus dilakukan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau melihat dalam dunia milenial, dalam kehidupan teknologi digital sekarang, egoisme itu besar sekali, individualisme itu apalagi. Apa yang baik menurut saya itu yang akan saya jalankan. Tetapi nilai kasih Kristus sama sekali tidak mengajarkan hal itu. Dan itu dibuktikan atau ditunjukkan langsung oleh Tuhan Yesus. Betapa dia mau hadir dalam kehidupan dunia, menunjukkan seperti apa kasih itu. Bahwa pada satu saat, satu dengan yang lain perlu merendahkan diri. Pada satu titik, pengampunan itu tidak bisa dilakukan separuh. Oke, saya maafin kamu, tapi saya nggak mau lihat lagi ya hal seperti itu terjadi. Bisa saja itu masih terjadi. Kata Yesus, pengampunan itu dilakukan 70 kali 7. Tidak pernah berhenti. Pakailah nilai kasih ini dalam kehidupan rumah tangga kalian. Kasih itu rendah hati, kasih itu tidak sombong. Kasih itu mau menerima kelebihan tetapi juga kekurangan. Kasih itu meliputi segala hal. Karena di dalam kasih itulah gambaran kehadiran Kristus itu kelihatan. Selamat menjalani kehidupan perkawinan. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kalian berdua. Andalkan dia di atas segala-galanya. Kalau Tuhan mengizinkan ada anak-anak dalam perkawinan kalian, didik mereka untuk hidup dalam Tuhan. Sekalipun mereka masuk dalam dunia teknologi digital dan mungkin generasi alfa ini yang kemudian hadir di tengah dunia yang sudah sangat berubah. Tetapi nilai-nilai Kristus tidak pernah berubah, dan itu yang harus ditanamkan. Tuhan memberkati. Para ibu dan saudari-saudara yang terkasih, para suster, ini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan ini. Saya persilahkan kedua saksi untuk maju mendampingi kedua mempelai. Silahkan Catherine dan Jeffrey menyatakan keinginan kalian. Bapak Kardinal yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup.
Maka sekarang kami berdua mohon kesediaan Bapak Kardinal untuk mengukuhkan dan meresmikan hubungan kami ini sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Catherine dan Severi yang berbahagia, sesudah kalian dibimbing oleh gereja untuk memahami tujuan dan arti perkawinan Katolik, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian berdua. Sebelum perkawinan ini diresmikan, kami persilahkan menyatakan kesungguhan hati kalian dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat sekalian yang hadir di sini. Maria Angela Catherine Florentina dan Severi Dermawan Christian Roti, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan tulus ikhlas. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Mempelai berdua yang terkasih, kini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan kalian. Saya persilahkan kalian berdua saling berjabat tangan dan secara bergantian mengucapkan janji pernikahan. Silahkan. Di hadapan imam, keluarga, saksi, dan hadirin sekalian, saya, Severi Dermawan Christian Roti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maria Angela Catherine Florentina yang hadir di sini mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Demikianlah janji saya. Di hadapan imam, keluarga, saksi, dan hadirin sekalian, saya, Maria Angela Catherine Florentina, menyatakan bahwa dengan tulus ikhlas bahwa Severi Dermawan Christian Roti yang hadir di sini mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sakit maupun sehat. Demikianlah janji saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang syah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Para ibu dan bapak, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka telah mengikat cinta mereka dalam perjanjian suci. Semoga mereka selalu bersatu padu dalam kasih. Bapa yang kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citramu, sebagai Maria Angela Catherine Fiorentina dan Severi Dermawan Christian Roti
Kau ciptakan mereka. Engkau menetapkan agar mereka sebagai suami istri bersatu lahir dan batin, sehati dan sejiwa, melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat. Tuhan, kedua mempelai ini telah menerima sakramen pernikahan. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu dan saling menandakan kehadirat-Mu dalam kerukunan yang akrab dan mesra. Bantulah mereka dalam membangun rumah tangga yang bahagia, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik menurut ajaran Injil, dan akhirnya layak memasuki keluarga-Mu di surga. Tuhan, sudilah melimpahkan berkat-Mu kepada mempelai wanita Maria Angela Catherine Florentina ini, supaya ia dapat memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik, dan menciptakan suasana akrab dan mesra dalam rumah tangga mereka, dan menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Kami berdoa pula untuk mempelai pria Sefri Dermawan Christian Roti ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anaknya maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik, dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan umat duduk. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin yang merupakan lambang cinta-Mu yang tak berkesudahan. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya selalu ingat akan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan dan kesetiaan yang tiada henti, seperti yang telah mereka janjikan pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sefri, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan-Mu kepada istrimu. Maria Angela Catherine Florentina, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan-Mu kepadamu. Catherine, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan-Mu kepadanya. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin.
Catherine dan Sefri, inilah saat tepat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membimbing kalian dengan penuh kasih hingga hari perkawinan ini. Silahkan datang kepada mereka sambil memohon doa restu mereka bagi kehidupan kalian dalam perkawinan. Silahkan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, ajak lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tuhan berkatilah kitab suci ini agar menjadi sumber pengharapan, iman dan kasih bagi kedua mempelai. Berkatilah salib dan rosario ini agar menjadi tanda penyertaan dan kehadiran-Mu yang menyelamatkan.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudari-saudara terkasih, kedua mempelai telah mengikat perjanjian perkawinan di hadapan Allah dan saudari-saudara sekalian. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga untuk mempelai agar mereka dan keluarga diperkokoh dalam cinta Tuhan. Ya Bapa, semoga Catherine dan Jeffrey yang telah Engkau persatukan dalam ikatan cinta kasih yang kudus, selalu Kau lindungi dari godaan dan bahaya. Kau limpahkan dengan rahmat dan bimbingan-Mu, sehingga mereka dapat hidup dengan cinta kasih sejati dan mampu menjadi teladan hidup bagi anak-anak yang akan Kau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Catherine dan Jeffrey selalu Kau berikan kesehatan jasmani dan rohani, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan baik dan penuh dengan cinta kasih-Mu, sehingga keluarganya dapat menjadi tempat berlindung dan berteduh, serta sumber kebahagiaan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami pun ingin memanjatkan doa terutama bagi kedua orang tua mereka yang telah membimbing dan membesarkan mereka. Juga kepada seluruh anggota keluarga mempelai dan semua sahabat yang telah mencurahkan banyak cinta kasih di dalam perjalanan hidup kedua mempelai. Berikan kekuatan dan rahmat melimpah kepada mereka, dan jagalah mereka dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami panjatkan kepadamu bagi kedua mempelai ini. Lindungilah pula gereja-Mu di seluruh bumi dan semua umat-Mu yang berhimpun di sini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang telah memungkinkan pelaksanaannya, semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu Tuhan, secara mengagumkan Kau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah bersantap Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo,
serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Catherine dan Sefri ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kami sampaikan bahwa yang diperkenankan menerima komuni suci adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komuni pertama. Terima kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengumpulkan kami di gereja ini sebagai saksi atas pernikahan Maria, Angela, Catherine, Florentina, dan Sefri Dermawan Christian Roti. Berkatilah dan lindungilah mereka dalam persatuan suci denganmu. Semoga mereka senantiasa sehati dalam kasih setia kepadamu dan semangat dalam memberi kesaksian iman kepada sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Digo dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kardinal dan Romo Yohanes Subagio yang selama ini telah membimbing, mempersiapkan dan meneguhkan kepada keluarga kami, terutama juga kepada Catherine dan Jeffrey, sehingga mereka lebih menjadi mantap untuk melangsungkan pernikahan dan mengikat kehidupan berkeluarga. Terima kasih juga kepada semua yang telah membantu, kepada saksi Pak Edi Wijaya dan Ibu Meske, kepada Ibu Pendeta, Ibu Nancy, juga kepada semua keluarga. Mohon maaf bahwa karena kita masih berada di dalam situasi pandemi, maka belum dapat mengundang banyak kerabat dan keluarga kita sendiri. Hari ini kita hanya diwakili oleh wakil-wakil dari keluarga dan juga dari komunitas, tanpa mengurangi makna dan doa baik yang datang secara langsung pada hari ini maupun juga yang mengikuti live streaming dari tempat masing-masing. Perwakilan-perwakilan dari komunitas, terima kasih kepada Suster Antonia Sri Hartuti dari Kongregasi Carolus Borromeus, Suster Bernadette Juliati Provinsial mewakili Kongregasi FMM, Suster Kristiana berhalangan hadir. Hari ini katanya ada webinar
di waktu yang sama di Bogor. Suster Afriana Carolus Boromius mewakili dari komunitas perkumpulan Strada dan juga dari mewakili umat paroki Santa Teresia, Ibu Sri dan Pak Rudi Johan, dan semua saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah meneguhkan pernikahan ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, marilah kita akhiri perayaan Ekaristi peneguhan nikah ini dengan memohonkan berkat bagi kedua mempelai dan bagi kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kedua mempelai dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga mereka. Amin. Amin. Semoga kedua mempelai diberkati dengan anugerah anak, dihibur oleh sahabat-sahabat dan bersaudara dengan semua orang. Amin. Semoga kedua mempelai menaruh perhatian kepada kaum bapa dan miskin, supaya mereka kelak disambut oleh Bapa yang Maha Pemurah. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Kedua mempelai silahkan sekarang mohon doa restu kepada Bunda Maria. Umat disilahkan duduk. berjanji satu sama lain, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya sebagai suami istri. Kami mohon doa restumu, ya Bunda, agar kami dapat mendirikan rumah tangga sejahtera dan membangun keluarga bahagia sesuai kehendak Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, dengan ini kami berdoa pula untuk
untuk kedua orang tua kami yang telah mengasuh, mengasihi dan mempersiapkan kami agar selalu dilimpahi kasih dan rahmat Tuhan. Amin. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light. Ya, harusnya bunganya Keke yang pegang. Ya. Setelah ini, baik Bapak Ibu, mari kita berikan sambutan paling meriah untuk keluarga baru. Happy wedding buat Jeffrey dan Keke. Semoga Tuhan memberkati untuk selanjutnya kehidupan keluarga mereka. Dilepas sebentar untuk foto supaya ada, mohon maaf nanti dipasang lagi dan dilepas lagi. Setelah ini mohon siap-siap saksi. Ya. Masih dengan Bapak Kardinal, dengan Romo Bagio dan Ibu Pendeta Nancy. Guide us with your grace, keep us faith so we Ya, saksi, monggo. Masih, Bapak Kardinal masih, mohon maaf ya. Dilepas dulu marker. sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno di la mano sa vicino, simbolo di pace.
4 orang tua, masih dengan Bapak Kardinal, dengan Romo. Sekali lagi mohon maaf, permintaan keluarga dengan Ibu Nancy. Setelah ini, ya. Setelah ini keluarga yang lain. Apa mungkin langsung dilepas saja, nggak usah yang pakai masker, fotografer? Kita foto yang lepas aja, nggak usah yang pakai masker, gimana? Dilepas langsung, nggak usah pakai masker lagi untuk difoto. Ya percuma kita lepas, dipakai lagi. Ya, fotonya yang dilepas saja. Bagus, terima kasih. Bapak Kardinal, Romo Bagio, Ibu Nancy, terima kasih banyak. Sekarang diteruskan dengan keluarga yang berikutnya adalah orang tua dari Jeffrey, berempat dulu. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous.
Bapak dan Ibu saksi, kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Menggunakan masker, Ibu. Ya, menggunakan masker aja. Oh, siap, siap. Sudah lengkap ya? Siap, lengkap. Selanjutnya bersiap keluarga besar dari Mas Sefri dengan papa mama dan saudara kandung. Oke, siap. Setelah ini dengan tim bunga. Mohon bersiap sebentar ya Ibu. Bapak Ibu silakan, keluarga besar dari Mas Sefri silakan. Kakak juga ikut? Oh, baik-baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, bentar, mau Mas Sefri dulu boleh nanti? Silakan keluarga besar dari Mas Sefri. Saudara kandung ikut. Bapak dan Ibu mohon maaf, Tante Dia. Mohon maaf. Terima kasih, boleh kembali duduk. Selanjutnya dari tim bunga Gereja Teresia, silakan Ibu. Dengan Ibu Sri. Bapak silakan bergabung dengan Ibu. Ya. Suster jangan kemana-mana dulu, setelah orang tua lengkap nanti kita berfoto bersama. Terima kasih. Suster, mohon kesediaannya untuk foto bersama kedua mempelai dan orang tua. Papa mama dari Mas Sefri boleh bergabung. Tante mau foto? Boleh. Bapak Ibu, mohon kesediaannya jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena setelah sesi foto nanti ada sesi pemberian ucapan selamat kepada kedua mempelai. Jadi tetap tinggal dulu di dalam gereja. Terima kasih. Selanjutnya suster beserta dengan papa mama dari Mas Sefri, papa mama dari Kak Catherine. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya. Mama dari Mas Sefri silakan. Papa juga bergabung silakan. Susternya mau di atas nggak?
Ya. Setelah ini bersiap saudara kandung dari Mas Efri dan saudara kandung dari Kak Catherine bergabung bersama orang tua dan suster. Terima kasih, bergabung saudara kandung dari kedua mempelai. Suster tetap di tempat, suster, kita tetap berfoto dengan saudara kandung. Kak, silakan. Mohon maaf, suster bisa dibantu naik satu tangga lagi, suster di atas. Nah, levelnya. Tante mohon maaf, ibu dia agak geser. Nah, suster agak ke, nah. Terima kasih. Keluarga Bapak Christopher boleh bergabung kembali dengan Papa Mama. Kalau tadi kan tanpa Papa Mama. Tadi tanpa Papa Mama. Terima kasih Bapak Ibu sebentar. Hah? Sebentar. Kita tunggu sebentar ya Kak. Sebentar ya Pak. Nanti ada. Kak April bergabung, silakan. Masih ada lagi Bapak? Sudah? Silakan maskernya digunakan kembali. Oh berenam aja, oke baik. Kakak Agus, dasi Papa miring sedikit tolong dibenarkan. Terima kasih. Maskernya digunakan kembali. Papa Mama. Minta berfoto boleh? Silakan Ibu. Ya. Boleh. Papa Mama?
Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Terima kasih udah ikut mendoakan, support selama proses sakramen pernikahan kami, dan semua yang sudah hadir di secara virtual. Terima kasih sebelumnya, terima kasih semuanya. Terima kasih, boleh kembali.